Oke, shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ya, sekali lagi kita bertemu di dalam kebaktian kita secara online ini. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita pagi hari ini, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkatkan pengakuan iman rasuli kita kepada Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama mengangkat pengakuan ini. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita semua berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami sangat bersyukur karena kami punya kesempatan, dan kami percaya Tuhan hari ini kami ada atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas hari-hari yang sudah kami lalui, dan sehingga pada hari ini Tuhan kami masih diberikan kekuatan, kehidupan yang baru untuk sama-sama bersekutu melalui kebaktian online kami ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan Engkau dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberikan fokus dan perhatian kepada mereka untuk sepenuhnya tertuju kepada Engkau melalui kebaktian online kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah mempersiapkan para pelayan-Mu yang akan membawa kami di dalam puji dan sembah. Dan biarlah Tuhan kiranya kami akan bersama-sama memuji menyembah Engkau pagi hari ini, sehingga semuanya itu Tuhan menyenangkan hati Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Kau turut sudah mempersiapkan anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memimpin dalam pemberitaan firman ini. Dan kami mau menyerahkan kebaktian ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan melalui ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk beribadah. Amin. Shalom saudara terkasih, apa kabar Anda semua? Mari pada saat hari ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita mau berserah pada Tuhan, dan kita berkata, I'm surrender all. Pada saat ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita.
Mari saudara kita memuji Tuhan pada saat hari ini. Kita memberi yang terbaik, kita mau menari bagi Tuhan kita. Amin. So kita kita mau menari bagi Tuhan, kita memuji Tuhan pada saat ini. Kita nyanyikan lagu Onsi Kau Ginawaku. Haleluya. Sama-sama. Onsi Kau Ginawaku. Onsi Kau Ginawaku, ku bahagia Tuhan. Kau itu siaran kumbahagaan, osoro tu kasari. Royo waktu nyaran Tuhan. Royo waktu nyaran tu, Royo waktu nyaran Tuhan. sotong swaki nawaku. Dia doi oi dan patahan kongku, inti koko sionku. Yesus norala. Yesus beroralang mengungkap badan. Yesus beroralang mengungkap posion. Yesus logam masih kau itu besaran. Itis wakomo guna. Royo waktu. Royo aku ngalah Tuhan. Soro aku ikhlas jalanku. Kau Tuhan Yesus maka di kapatayon. Bina pasti kau Kita nyanyikan sama-sama. Onsi Kau Ginawaku. Onsi Kau Ginawaku, Onsi Kau Ginawaku. ku bahagia Tuhan. Kau itu siaranku kumbahagaan, osoro ku kasari. Royo waktu nyaran Tuhan. Royo waktu nyaranku, sotong swaki nawaku. Dia doi oi dan patahan kongku, inti koko sionku. Yesus norala. Yesus doralan mengkata badan. Yesus doralan mengkau posion. Yesus juga masih kau itu besaran. Itis wangkomo guna. Royo ku ngaranku Tuhan. Soro ku ikhlas jalanku. Kau Tuhan Yesus maka di Onsi Kau Ginawaku. pasti Tuhan. Onsi Kau Ginawaku, ku bahagia Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan Kau lagi Tuhan itu kita. siaranku kumbahagaan, osoro ku kasari. Royo waktu nyaran Tuhan. Royo waktu nyaranku, sotong swaki nawaku. Dia oi dan patahan kongku, inti koko sionku. Sama-sama kita menari bagi Tuhan. Yesus beroralang mengkata badan. Yesus beroralang mengkau posion. Yesus doa masih kau itu besaran. Intis wakomo guna. Royo ku ngaranku Tuhan. Soro aku
Ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari saudara kita nyanyikan lebih dalam lagi, kita menyembah Tuhan saat ini. Mari saudara, come on church. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih. Ini kami Tuhan, kami beri yang terbaik bagi Kau Tuhan. Karena kami bukan siapa-siapa. Dari penyembahan kami Tuhan, yang kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami Tuhan. Kami serahkan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Salam hormat dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sidang jemaat yang dikasihi Kristus. Saudara dan saudari, saya percaya bahwa setiap orang ingin mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus. Kebahagiaan hidup secara pribadi, kebahagiaan hidup dalam rumah tangga, kebahagiaan hidup dalam keluarga, kebahagiaan hidup dalam gereja, dalam kelompok sel, dan di mana-mana saja. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara bagaimana kita dapat mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus Yesus. Untuk mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus, kita harus mengetahui 4 perkara, dan saya akan membahaskan 4 perkara ini satu demi satu. Yang pertama yang kita harus tahu ialah Tuhan telah menyediakan bagi kita kebahagiaan hidup dan yang penuh dengan buah-buah yang baik itu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b dikatakan di sini, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
ayat ini antara lain merujuk kepada kebahagiaan hidup, suatu kehidupan yang berarti dan bertujuan. Ayat yang berikutnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dan ayat yang berikutnya yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 23e dikatakan di situ, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Saudara dan saudari, ketiga ayat yang baru kita baca tadi merujuk kepada satu kehidupan, yaitu orang Kristen rohani. Berbicara tentang orang Kristen rohani, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15, ayat itu berbicara tentang orang Kristen rohani. Nah, orang Kristen rohani ialah orang di mana Kristus yang bertakhta dalam hidupnya, menguasai hidupnya, di mana si aku atau saya turun takhta. Hidupnya berpusat kepada Kristus. Dia diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dia rajin bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Kehidupan doa yang efektif. Dia memahami firman Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan patuh kepada Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui. Bagaimana mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus. Hal yang kedua yang harus kita ketahui ialah bahwa orang Kristen duniawi, orang Kristen duniawi tidak dapat mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus dan yang penuh dengan buah-buah yang baik itu. Nah, orang Kristen seperti ini atau orang Kristen yang bertabiat duniawi ini bersandar kepada kekuatan pribadinya untuk hidup sebagai orang Kristen yang sebenar. Nah, orang Kristen duniawi ini adalah orang yang dimana dia jahil tentang warisan rohaninya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak patuh atau taat kepada Tuhan. Dia kehilangan kasih untuk Tuhan dan juga orang lain. Dia jarang berdoa. Dia tidak keinginan untuk menelaah atau mengkaji Alkitab. Ini adalah perkara yang kedua yang harus kita ketahui, bagaimana mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus. Perkara yang ketiga yang harus kita ketahui ialah bahwa Tuhan Yesus telah atau sudah menjanjikan kebahagiaan hidup dan yang penuh dengan buah-buah yang baik itu sebagai hasil daripada hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maksudnya, untuk mengalami kebahagiaan hidup dalam Kristus, seseorang itu atau kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus artinya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dari saat ke saat dengan iman. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, ini merupakan perkara yang ketiga yang harus kita ketahui. Dan perkara yang seterusnya adalah bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan iman. Hanya dengan iman sahaja saudara dan saya dapat
mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus seperti yang dijanjikan di dalam Alkitab. Apabila kita berbicara tentang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perintahnya, dan yang kedua adalah janjinya. Perintahnya adalah kita hendaklah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan di situ, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu perintahnya. Dia memerintahkan kita supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Janjinya adalah Tuhan mengabulkan doa kita apabila kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan di situ, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, saudara dan saudari, untuk mengalami kebahagiaan hidup dalam Kristus, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa untuk mengalaminya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan supaya kehidupan itu, kebahagiaan hidup itu dalam Kristus itu dapat kita alami dalam hidup kita ini, kita harus berdoa. Oke? Kita harus berdoa, dan ini adalah berdoa dengan iman supaya saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, apabila kita berdoa dengan iman, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara dan saya akhirnya akan mengalami kebahagiaan hidup dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara dan saudari, dalam kesempatan ini, dimanapun saudara berada, pada saat ini, saya ingin membawa saudara, memimpin saudara dalam doa. Ini adalah doa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, hanya dengan iman, supaya dengan demikian, hasilnya, saudara dan saya akan mengalami kebahagiaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saya memimpin saudara dalam doa, kalimat demi kalimat, perkataan demi perkataan, kalimat demi kalimat sampai akhir. Saya akan memimpin saudara, dan saudara mengikuti saya nanti. Ya Bapa, saya memerlukan Engkau. Saya mengaku bahwa selama ini saya telah menguasai hidup saya, dan oleh itu saya telah berdosa terhadap Engkau. Saya bersyukur bahwa Engkau mengampuni dosa-dosa saya melalui kematian Kristus di atas salib untuk saya. Dan sekarang ini saya mengundang Kristus untuk menguasai dan bertakhta dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus sebagaimana perintah-Mu kepada saya, dan sesuai dengan janji-Mu di dalam firman-Mu bahwa Engkau akan melakukannya jikalau saya meminta dengan iman. Dan sekarang ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah mengikuti dan mendengar khotbah ini. Saya berdoa kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan saudara, agar kita terus-menerus mengalami kebahagiaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Oke, shalom dan selamat pagi.
Sekali lagi kita bertemu, dan saya percaya kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan saya percaya setiap telinga yang mendengar iman mereka ditumbuhkan. Dan sebentar kita akan memberi uang persembahan. Mari kita semua mempersiapkan hati. Dan mari kita semua berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kami yang sangat baik, Bapa yang sanggup menggunakan anaknya yang tunggal supaya setiap kami yang ada di dunia ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa, sebentar kami akan memberi uang persembahan maupun uang persepuluhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau berkenan kepada pemberian ini. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengawal selia keuangan yang akan diberikan, mereka akan mengawal selia dengan baik keuangan ini Tuhan, sehingga nama-Mu lebih dipermuliakan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati setiap tangan yang bakal memberi uang persembahan maupun persepuluhan. Dan juga Tuhan, lebih kepada mereka yang tidak dapat memberi saat ini, kami percaya Tuhan Kau akan membuka jalan untuk suatu masa di hadapan mereka akan dapat memberi. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau akan memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, setiap apa yang mereka lakukan di dalam penghasilan mereka untuk mendapatkan keuangan. Kami percaya Tuhan Kau akan campur tangan supaya anak-anak-Mu ini akan terus punya punca pencarian di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk memberi. Amen. Shalom, apa kabar semua? Adalah menjadi harapan kita semua agar para jemaat semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena sebentar tadi kita dapat menikmati yaitu firman Tuhan yang memberi kita suatu sumber kekuatan agar kehidupan kita sentiasa berada di bawah naungan dan pimpinan Tuhan. Pada pagi hari ini saudaraku, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti atau mengatakan yaitu doa Bapa kami sebagai pendoaan kita semua. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di atas kebaikan dan kemurahan-Mu kami telah dapat melalui dan melewati hari demi hari Tuhan di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga mengucap syukur karena kami dapat belajar sebagian daripada sabda firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, dimanapun jemaat berada Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kami yakin dan percaya mereka juga merasakan kasih Tuhan di dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami dapat bertemu lagi di waktu yang sama seperti ini. Kami mohon di dalam dan di atas nama Yesus Kristus agar semuanya dapat
kami jalani dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang tidak sesempurnanya. Semuanya ini kami andalkan hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.